Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Rijal, NIP 1994-071520224041002, peserta Latsar Golongan 2 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, tim 11 Angkatan 119 nomor absen 14 dari Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sumba Barat, wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan ini, peserta akan membahas mengenai isu kebangsaan yang terjadi di sekitar tempat tugas peserta, yakni di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pulau Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang terkenal dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, dan tradisi unik. Pulau ini memiliki landscape yang beragam, mulai dari perbukitan savana yang luas hingga pantai-pantai eksotis dengan pasir putih dan air laut biru jernih. Beberapa pantai terkenal di Sumba seperti Pantai Nihiwatu dan Pantai Walakiri sering menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Budaya Sumba sangat kental dengan adat istiadat dan tradisi leluhur. Di sisi lain, meskipun kekayaan budayanya luar biasa, Pulau Sumba masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan pembangunan ekonomi, dengan sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian dan peternakan untuk penghidupan. Pulau Sumba yang terletak di Nusa Tenggara Timur menghadapi beberapa isu kebangsaan yang kompleks. Salah satu isu utama adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang masih terjadi. Meskipun Sumba memiliki potensi besar dalam sektor energi terbarukan, banyak masyarakat yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Adat adalah salah satu sebab terjadinya kesenjangan ekonomi. Misal adat pernikahan dan adat kematian. Adat pernikahan di Pulau Sumba sangat khas dan syarat dengan tradisi yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan lokal. Prosesi pernikahan di Sumba umumnya melibatkan tahapan yang panjang, mulai dari lamaran hingga pesta adat yang meriah. Tahapan-tahapan tadi sudah barang tentu akan menghabiskan dana yang sangat besar. Selain adat pernikahan yang menghabiskan biaya yang sangat besar, ada juga adat kematian yang memerlukan biaya sangat besar pula. Adat kematian di Pulau Sumba sangat unik dan syarat dengan nilai-nilai spiritual serta simbolisme yang mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap kehidupan setelah kematian. Tradisi ini menunjukkan penghormatan yang mendalam kepada leluhur serta kepercayaan pada hubungan antara dunia fana dan alam roh. Pemakaman di Sumba seringkali dilakukan secara besar-besaran. Proses ini tidak hanya melibatkan keluarga inti tetapi juga seluruh komunitas yang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Salah satu ciri khas adat kematian Sumba adalah pengorbanan hewan seperti kerbau, kuda, dan babi yang dilakukan selama prosesi pemakaman. Hewan-hewan ini diyakini sebagai bekal atau pendamping almarhum di alam baka. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin banyak hewan yang dikorbankan. Namun pada kenyataannya, tidak jarang juga orang yang kurang mampu tetap mengupayakan pengorbanan hewan yang banyak. Ritual ini juga menjadi simbol penghormatan dan persembahan kepada arwah leluhur. Adat dan budaya di Sumba yang kental ini merupakan kearifan lokal yang bernilai dan bermakna, bahkan menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang dan mengunjungi Pulau Sumba. Namun, di lain sisi, akibat dari adat dan kondisi seperti ini adalah terjadinya kesenjangan ekonomi pada masyarakat Sumba. Kemiskinan di banyak wilayah, rumah kurang layak huni, dan lain sebagainya. Hal tersebut karena tetap menjalankan adat mewah yang jauh di luar kemampuan ekonomi masyarakat sekitar. Solusi untuk memperbaiki kondisi di Pulau Sumba dapat dimulai dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang lebih baik akan memberikan masyarakat akses kepada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan pendidikan yang memadai, generasi muda Sumba dapat memiliki peluang yang lebih besar dalam dunia kerja, sekaligus menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Pendidikan juga dapat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang selama ini menjadi tantangan besar di wilayah tersebut. Selain itu, akulturasi dengan budaya modern dapat menjadi jalan untuk memperkaya kehidupan masyarakat tanpa harus meninggalkan identitas lokal mereka. Melalui perpaduan antara budaya tradisional dan modern,
masyarakat Sumba dapat memanfaatkan berbagai aspek positif dari perkembangan zaman, seperti kemajuan dalam bidang seni, hiburan, dan gaya hidup tanpa kehilangan jati diri. Hal ini dapat mendorong mereka untuk tetap relevan di era globalisasi sekaligus menjaga kelestarian budaya mereka yang kaya dan unik. Masuknya teknologi juga menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan masa depan, namun harus diimbangi dengan kesiapan masyarakat untuk menggunakannya secara bijak. Teknologi dapat membantu membuka akses ke informasi, meningkatkan efisiensi kerja, dan menciptakan peluang usaha baru. Namun, edukasi mengenai literasi digital sangatlah diperlukan agar teknologi tidak disalahgunakan. Di sisi lain, pemerintah pusat juga harus berperan aktif dengan memberikan perhatian serius pada pengentasan kemiskinan di Pulau Sumba. Melalui program-program pembangunan infrastruktur, bantuan ekonomi, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat setempat. Kolaborasi semua pihak inilah yang dapat membawa perubahan positif bagi Pulau Sumba. Terima kasih, demikianlah paparan mengenai isu kebangsaan yang dapat peserta sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.